Apa yang Anda lihat akan menjadi sebuah tantangan ketika membangun sebuah ibu kota baru di sebuah negara dengan memulai dari nol? Eh, Bagus sekali pertanyaannya dan saya berpikir begini, kita akan lebih matang dalam merencanakan sehingga peruntukan fasilitas di mana perkantoran, kemudian di mana perumahan dan di mana juga untuk fasilitas infrastruktur transportasi ini akan lebih tertata dengan baik. Namun ya tentunya memerlukan waktu. Jadi yang namanya perencanaan dan pelaksanaan itu tentunya seiring dengan waktu akan melengkapi. Jadi ketika kita sudah merencanakan dan kita laksanakan dengan baik, saya kira itu akan nanti disempurnakan dan akan disempurnakan terus. Saya kira ini yang harus kita cermati bahwa ke depan kita akan punya kegiatan yang lebih banyak di Kalimantan Timur. Itu saya kira bukan suatu kendala tapi suatu peluang bagi kegiatan yang sustain, Pak, untuk pembangunan. Demikian. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi juga bagaimana tentunya membuat pembangunan ibu kota ini menjadi sebuah pembangunan yang sustain atau terus berlanjut juga. Jangan sampai ya berganti rezim misalnya juga agak ada hambatan juga terjadi pembangunan ibu kota baru ini. Tapi berbicara juga soal grand design dan juga tata kota sebenarnya. Kalau kita masuk ke wilayah Kalimantan Timur kita ketahui bahwa walaupun di sana memang jumlah penduduknya lebih rendah ketimbang di Pulau Jawa. Tapi harus diantisipasi juga tentunya ketika dibangun ibu kota Nusantara misalnya yang berpindah juga ke sana, itu kan yang harus diantisipasi adalah lonjakan dari jumlah masyarakat yang akan melakukan transmigrasi tentunya di daerah Kalimantan Timur. Seperti apa tentunya antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tata kota atau perencanaan tata kota yang dari awal memang sudah direncanakan tidak akan berubah bahkan mungkin ya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Ya, seperti yang sudah direncanakan dalam ibu kota negara Nusantara ini. Jadi ada kawasan inti dari ibu kota negara atau KIBKN. Jadi itu yang tentunya harus dipertahankan grand design-nya. Kemudian untuk bangunan penunjang dan sebagainya itu nanti akan ada kawasan seluas 256.000 hektar yang nantinya akan diperuntukkan untuk ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara ini. Saya kira kalau kita sudah memplot letak-letak masing-masing dan juga didedikasikan dengan ketat, diatur dengan perda, saya kira tidak akan terjadi ya katakanlah seperti kota yang tidak terdesain. Saya kira kalau ibu kota negara Nusantara ini nanti dengan sangat bagus akan dilaksanakan dan ketat dalam pengawasan bangunannya akan menjadi sebuah kota yang modern dan juga berteknologi tinggi. Nah, ini yang kita inginkan oleh semua pihak. Demikian pendapat kami. Ya. Ya, berbicara soal pembangunan ibu kota juga tentu tidak bisa terlepas dari konstruksi dan juga kontraktor dalam negeri kita. Kita ketahui kalau melihat proyek-proyek yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, proyek-proyek strategis nasional juga rata-rata didominasi oleh BUMN-BUMN karya kita, Wijaya Karya, Adikarya, PT PP, dan segala macamnya. Anda melihat seberapa besar kemampuan utamanya mungkin para kontraktor dalam negeri kita untuk mewujudkan ibu kota baru Nusantara ini? Baik, sebenarnya kontraktor anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia ini adalah kontraktor kelas besar, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun peralatan dan juga pengalamannya sudah cukup berkelas. Bahkan ada yang sudah melakukan ekspansi sampai di luar negeri. Jadi kalau dari segi kemampuan, saya kira anggota AKI ini, ya termasuk BUMN tadi, BUMN Karya adalah anggota dari Asosiasi Kontraktor Indonesia. Jadi kami beranggotakan 106 kontraktor dan semuanya berkelas besar. Nah ini yang mesti kita cermati bahwa memang jangan sampai nanti ada monopoli, artinya negara memberikan perlakuan yang sama pada semua warga negaranya. Ini yang kita harapkan. Jadi tidak dibedakan dikotomi antara BUMN atau swasta. Ini saya kira perlunya Kementerian PUPR untuk mendudukkan bahwa semua harus mendapatkan hak dan juga peran yang sama. Saya kira kalau melibatkan kontraktor dalam negeri, pembangunan IKN ini dengan jadwal yang sangat ketat, kita sudah sering dan juga selama ini kontraktor anggota AKI telah membuktikan kemampuannya di dalam membangun jalan, jembatan, dan juga bangunan tinggi dalam skala bulan, Pak.
Jadi kami sudah terbiasa harus mengerjakan infrastruktur dengan jadwal yang ketat dan juga tetap mengutamakan kualitas yang prima. Jadi ini saya kira tantangan bagi kami untuk mewujudkan ibu kota negara yang modern dan juga berteknologi tinggi. Saya kira tidak ada hambatan bagi kami untuk berperan dan menyelesaikan tantangan ini. Demikian, Pak.